Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Rasa 96 FM Radio Keluarga. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang saudara, siapa kabar? Berjumpa kembali bersama Andra di kesempatan siang hari ini di acara Ngobrol Bareng. Dan saat ini seperti yang sudah disampaikan kemarin-kemarin bahwa kita bakal ngobrol-ngobrol bersama teman-teman dari BNPB Kabupaten Magetan. Dan tentu saja nanti juga ada banyak sekali hal-hal menarik yang bakal kita bahas. Dan untuk Anda yang nanti ingin bergabung, ingin menanyakan mengenai kebencanaan, boleh nanti kita sharing bareng-bareng saudara sih ya. Bisa di telepon 0351896137 atau 0811302090. Baik, sudah hadir tamu kita di kesempatan siang hari ini. Ada Bapak Sunarto, ini selaku Ketua Forum PRB Kabupaten Magetan. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Andra, gimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah sehat ini ya. Tangguh ya? Tetap tangguh. Harus tangguh ini. Ya, meskipun hujan terus, tapi betul, kita harus tahan. Betul sekali. Kita harus tangguh. Ya. Kemudian yang kedua ada Bapak Aris Prastio, ini selaku Ketua Divisi Riset dan juga Pengembangan Forum PRB Kabupaten Magetan. Selamat siang Bapak. Selamat siang, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat tetap, Bapak nggih? Alhamdulillah tetap sehat. Semangat, tetap tangguh ya. Tangguh. Cuacanya ini beberapa hari terakhir ekstrim. Bawahnya ngajak bobo aja. Oh iya. Kemana-mana pohon tumbang ini. Ya. Ada banyak sekali kejadian-kejadian di beberapa hari terakhir di Kabupaten Magetan. Ada pohon tumbang, ada juga angin di beberapa titik gitu kan. Ini tentu saja membuat teman-teman dari BNPB Kabupaten Magetan juga lebih apa nih Pak? Lebih siaga. Iya, ini alhamdulillah ini teman-teman dari BPD, kemudian Destana di hampir semua titik ini selalu siaga lewat chat grup. Dan alhamdulillah ini kalau ada pohon tumbang, ada kegiatan ancaman-ancaman bencana yang mengganggu masyarakat ini, mereka semua sangat cepat responnya. Alhamdulillah. Sudah dipersiapkan dari kemarin, tentu saja ya. Ini salam luar biasa ini buat teman-teman semua ini, ya, teman-teman relawan Destana, teman-teman TRC, BPBD, kemudian teman-teman relawan yang lain dalam rangka menjaga stabilitas ketangguhan masyarakat Magetan. Luar biasa, salut. Mudah-mudahan nanti juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu saja. Sebagai tim yang siap menangani dan juga membantu menolong sesama warga yang terdampak musibah yang ada di Kabupaten Magetan seperti itu. Kemarin sudah banyak sekali hal yang diobrolin mengenai di istana, terus juga mitigasi dan lain sebagainya, mengenai persiapan apa saja yang sudah sejak bulan Juni sejak bulan Juni 2022 pertengahan tahun ini ya, pertengahan tahun 2022 memang sudah dipersiapkan untuk nantinya menghadapi bencana yang akan datang. Ya, kita berharap tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, katakan memang ancaman ada mungkin ya kalau angin puting beliung, pohon tumbang mungkin ini sudah menjadi langganan tiap tahun seperti itu ya. Peralihan tahun atau mungkin masuk musim penghujan seperti ini. Iya, betul. Nah, Pak Narto. Siap. Ini sebenarnya ada pesan dari dunia untuk mencegah dan juga menghadapi bencana ini sebenarnya seperti apa sih? Oke, Mas Andra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi yang saya hormati. Ancaman bahaya tidak saja mengenai penduduk di pedesaan, Mas Andra. Seperti mereka yang berdiam diri atau menghuni di pegunungan, di lereng-lereng bukit, kemudian di pesisir pantai, di dataran tinggi dan lain sebagainya. Tetapi
penduduk di perkotaan juga berisiko, Mas Hendra. Apakah itu banjir? Ya. Kemudian banjir rob, angin puting beliung dan sebagainya. Kebakaran. Nah, kemudian di daerah pedesaan utamanya itu terancam gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Itu semua sebetulnya sudah digagas satu framework ya, satu kerangka sendi seluruh Perdana Menteri dan Presiden atau pejabat pemerintah, kepala negara, kepala pemerintah seluruh dunia pada tahun 2005 di Jepang dengan nama Aksi Hyogo. Ya, Aksi Hyogo. Pesan dunia terhadap upaya untuk mencegah dan menghadapi bencana itu ada 5 prioritas, Mas Sandra. Dinamakan 5 Priority Framework Hyogo 2005. Yang pertama, pemerintah, dalam hari ini pemerintah kabupaten aja ya, pemerintah kabupaten, pemerintah desa harus memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi prioritas program berbasis kelembagaan. Artinya apa? Pemerintah desa, pemerintah kabupaten harus memiliki regulasi. Ya, karena bencana itu bukan urusan pemerintah saja. Bencana urusan semua pihak. Berarti secara kelembagaan harus memastikan bahwa pengurangan risiko bencana itu lebih penting. Nah, nomor 2, pesan dunianya memiliki dokumen risiko bencana yang update, termasuk berfungsinya sistem peringatan dini di beberapa wilayah yang berisiko tinggi terancam bencana. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana untuk membangun budaya tangguh. Dan ini kewajiban kita semua, termasuk kewajiban forum. Ya, kewajiban forum. Yang keempat, mengurangi faktor risiko timbulnya kerentanan. Kerentanan itu apa saja? Disabilitas, kemudian penduduk yang memiliki penyakit kronis, anak-anak, balita, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian tidak bisa jalan, dan lain sebagainya. Itu kerentanan semua. Karena risiko bencana itu semakin tinggi kalau kerentanannya juga semakin tinggi. Iya. Nah, yang kelima, memperkuat kesiapsiagaan bencana. Itu 5 pesan dunia, Mas Hendra. Sehingga kata kunci di sini, ketangguhan bencana bergeser dari upaya respon tanggap darurat mengatasi kalau sudah ada bencana menjadi pencegahan dan kesiapsiagaan. Artinya paradigma untuk membuat masyarakat tangguh itu harus dimulai dari sisi pencegahan dan kesiapsiagaan. Kemudian Mas Andra, dari 5 pesan aksi Hyogo itu diperbarui tahun 2015. Juga di Jepang, Mas Andra. Hampir 146 negara berkumpul di sana membahas tentang bagaimana upaya untuk menghadapi bencana. Dari 5 menjadi 4 prioritas. Nah, dan ini pesan bagi kita semua, termasuk pesan terutama pejabat pemerintah, baik pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa. Yang pertama bahwa kerangka sendi 2015, satu, memahami risiko bencana. Jadi kita harus paham dulu risiko bencana itu apa. Masyarakat juga dipahamkan risiko bencana itu apa. Dan ternyata risiko bencana itu adalah ancaman. Semakin tinggi ancaman, maka risiko bencana semakin tinggi. Ya. Dibanding dengan kerentanan dan kapasitas. Artinya ancaman risiko bencana itu semakin tinggi linear terhadap frekuensi ancaman, semakin tinggi ancamannya semakin berisiko. Ditunjang semakin tinggi kerentanan juga semakin berisiko. Upaya untuk menguranginya, Mas Andra, adalah meningkatkan kapasitas. Nah, kapasitas itu siapa?
ya forum, ya desa tangguh bencana, ya Linmas, ya PKK, ya Karang Taruna, ya kelompok-kelompok persepuluhan dan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya. Itu kapasitas semua. Nah, pada saat kapasitas itu sudah mampu membangun masyarakat untuk lebih tahu tentang apa itu karakteristik ancaman bencana, insya Allah pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap ancaman semakin tinggi. Nah, ini berarti mereka paham tentang risiko. Kemudian yang kedua, menguatkan tata kelola risiko bencana. Artinya pembangunan sekarang, Mas Andra, harus berbasis pengurangan risiko bencana. Mulai dari pembangunan gedung TK, gedung SD, pembangunan pasar, pembangunan tempat-tempat ibadah, pembangunan rumah hunian dan sebagainya, harus memperhatikan ini berisiko enggak terhadap ancaman bencana. Nah, ini salah satu tugas dari forum adalah memastikan seluruh pembangunan di Kabupaten Magetan ini berbasis pengurangan risiko bencana. Dan ini berat, Mas Andra. Berat. Maka kontraktor harus paham ini. Ya. Kontraktor harus paham. Ya. Penyedia juga harus paham. Termasuk yang punya duit juga harus paham. Kalau tidak paham ya kacau juga. Nah, kemudian yang ketiga, harus ada anggaran khusus, harus ada investasi dana untuk pengurangan risiko bencana agar kabupaten kita yang tercinta ini semakin tahan, memiliki ketahanan lah terhadap bencana. Nek gak ono duitnya ya gak iso. Nah, yang terakhir, meningkatkan kesiapsiagaan bencana oleh masyarakat dengan cara apa? Dengan cara melakukan simulasi tanggap darurat. Nah, simulasi tanggap darurat itu juga nggak gampang, Mas Andra, karena butuh biaya, butuh perencanaan, butuh orang yang mampu untuk membuat skenario, menggerakkan semua orang, dan ini kan perlu duit. Nah, maka salah satu anggaran dana desa itu bisa dipakai untuk kegiatan simulasi tanggap darurat dalam upaya meningkatkan pengetahuan keterampilan masyarakat dan kapasitas. Nah, itu pesan-pesan dunia, Mas Hendra, terhadap upaya mencegah dan menghadapi bencana. Nah, hebat ini. Ya. Kalau kita boleh ngomong ini secara garis besar bahwa bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Betul. Tidak melulu urusan ataupun tanggung jawab dari pemerintah saja. Betul. Harus dibentuk yang namanya forum. Yang di situ nanti ada banyak dari elemen masyarakat tentu saja. Betul. Pak Aris, ini mengapa perlu ada forum pengurangan risiko bencana ini? Sebenarnya apa mungkin nanti bisa lebih efisien dalam menangani masalah kebencanaan atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, Mas Andra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi, kenapa sih perlu diadakan forum pengurangan risiko bencana? Gitu. Yang pertama merupakan adalah amanah undang-undang ya, dari peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang forum pengurangan risiko bencana merupakan perwujudan dari partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerahnya, di daerah masing-masing. Dan tadi bahwa tanggung jawab dari kebencanaan ini bukan hanya dari pemerintah saja, tetapi semua elemen masyarakat yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, ya, bahwa forum pengurangan risiko bencana yang tadi dari unsur elemen masyarakat itu ada unsur namanya pentahelik. Ya, pentahelik itu ya dari akademisi, dari industri, dari pemerintah, dari lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha seperti itu ya. Nah, dan di sini dari pentahelik semua bahwa bencana itu merupakan tanggung jawab kita bersama dari semua unsur, bukan hanya salah satu saja. Ini. Yang ketiga, forum pengurangan risiko bencana merupakan suatu mitra dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Nah, sebagai mitra, karena di sini forum pengurangan risiko bencana itu juga melakukan edukasi mitigasi kepada masyarakat di daerah masing-masing. Keempat itu ya,
forum pengelolaan risiko bencana tadi dari amanat undang-undang tadi kita diatur dalam teknis dan perka, ya, peraturan kepala BNPB nomor 4 tahun 2008. Nah, dan di sini dalam forum pengelolaan risiko bencana itu punya visi misi, ya. Jadi tadi yang dikatakan Pak Narto bahwa pembangunan suatu daerah itu harus berbasis pengurangan resiko bencana. Ini yang lagi rame ngetren bencana gempa. Ya. Nah, kemarin dari BMKG sudah memetakan potensi bencana gempa di Indonesia. Daerah-daerah mana yang sekarang kan ada peta gempa terbaru. Nah, disitulah nanti daerah-daerah ring-ring itulah jangan sampai terjadi pembangunan. Nah, disitulah untuk mengurangi resiko bencana. Jadi pembangunan di sini dipastikan harus berbasis pengurangan resiko bencana. Dan terakhir strategi dari FPRB, ya, karena kenapa sih FPRB perlu dibentuk? FPRB itu punya strategi itu memastikan bahwa kebijakan yang diambil ya dapat mengurangi resiko bencana dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil itu dapat mengurangi resiko bencana dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, memastikan kelembagaan penanggulangan bencana bersinergis. Nah, jadi antar kelembagaan itu saling ada kesinambungan, ada kerjasama yang baik gitu. Jangan hanya berdiri sendiri-sendiri. Ya, kelembagaan A nanti berdiri sendiri, kelembagaan B berdiri sendiri. Jadinya nanti tidak ada koordinasi di dalam kebencanaan ini. Yang ketiga, memastikan anggaran penanggulangan bencana cukup memadai. Jadi kita mengkawal, gitu ya. Harapannya seperti itu. Keempat, memastikan masyarakat diberdayakan dalam ketahanan menghadapi bencana. Dengan masyarakat tahan, ya, tangguh di dalam bencana, maka resiko yang terjadi itu dapat dikurangi. Yang terakhir, yaitu memastikan objek vital seperti rumah penduduk, sekolah, puskesmas dan lain-lain itu aman dari bencana. Gitu ya. Jadi di sini ada kata penting, ya, bahwa keberadaan FPRB adalah mitra pemerintah. Di sini mitra pemerintah dengan tugas pokok memastikan pembangunan, anggaran dan masyarakat diberdayakan dalam penanggulangan bencana. Itu Mas Andra yang saya sampaikan. Kalau di Magetan sendiri ini Pak Narto, mungkin bisa ditambahkan untuk masalah pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana ini apakah sudah dilakukan atau sudah disosialisasikan kepada masyarakat tentu saja kan? Setelah saya membaca sebetulnya di Kabupaten Magetan itu sudah ada regulasi yang baik terkait dengan penanggulangan bencana. Sudah ada perdanya, sudah ada perbub kalau salah. Jadi perda itu diikuti dengan perbub. Artinya dari sisi pemerintah Mas Hendra sudah memiliki regulasi, sudah menerbitkan regulasi. Begini loh cara Kabupaten Magetan itu menanggulangi bencana. Ini satu sisi yang baik ini. Nah, berarti pemerintah Kabupaten Magetan sudah melaksanakan pesan dunia tadi, salah satunya. Nah, kemudian apakah semua pembangunan itu sudah berbasis pengurangan risiko bencana? Ini forum yang belum bisa memberikan respon ini, ya. Karena kita melihat juga. Kita lihat sendiri di bangunan-bangunan di atas sana, banyak sekali. Mungkin itu juga betul, rawan sekali dengan terjadinya nanti mungkin sewaktu-waktu bisa longsor. Sekali. Ini bisanya kita menghimbau kepada pemilik, kemudian yang membangun, kemudian masyarakat, hati-hati bahwa semua yang ada, semua pembangunan itu memiliki risiko. Yang pasti kan alamnya rusak, karena dipakai untuk membangun. Nah, bagaimana caranya? Harus diganti. Nah, harus diganti. Alamnya harus tetap bisa bisa kembali lah, bisa fungsinya atau fungsinya bisa kembali lah. Nah, karena ada bangunan di situ. Nah, ini tugas dari manusianya. Nah, sudah barang tentu kalau kita melihat fenomena yang ada di pembangunan di sekitar
jalan menuju ke Sarangan sampai ke Jalan Tembus, kayaknya kok belum berbasis pengurangan risiko bencana. Kelihatannya seperti itu. Karena pembangunan yang berbasis itu tuh memerlukan K3. Memerlukan ahli K3. Ahli kesehatan keselamatan kerja, termasuk ahli kalau di arsitektur itu ya. Kalau bangunan ini di tanah yang kemiringan seperti ini harus seperti ini. Kalau di dekat pesisir harus seperti ini. Supaya tahan gempa harus seperti ini. Ini ada ahli-ahli khususnya. Jadi di teknik sipil. Ya. Teknik sipil. Oh ya, di teknik sipilnya. Tapi kelihatannya kalau di Jalan Tembus dan sebagainya kan enggak ya. Nah, sebenarnya memang gini Pak Narto ya, kalau ya di Jalan Tembus itu memang harusnya dengan tanah kemiringan di atas 40%, 40% itu sebenarnya tidak boleh. Lah, sebenarnya tidak boleh. Lah itu memang gimana ya, ini ekonomi melawan aturan. Aturan sama ekonomi kerakyatan. Nah, ini yang repot memang. Kita dibenturkan dengan ini. Ya udah tidak terjadi apa-apa lah. Kita aja yang harus pandai-pandai lah. Harus pandai-pandai. Jadi di dalam pembangunannya harusnya kalau dengan kemiringan 40% itu bagaimana? Itu dengan kontur tanah seperti itu harus bagaimana? Itu alih-alih dari teknik sipil. Memang harus seharusnya memang benar-benar harus diperhatikan. Gitu, harusnya seperti itu. Harus sesuai dengan teori ataupun apa yang memang harus dikerjakan kalau kita membangun sebuah bangunan di kemiringan yang lebih dari 50% seperti itu. Dan biasanya Mas Nandan nanti kalau sudah ada kejadian baru kita tengok ternyata baru dilakukan. Iya betul. Baik, kita masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lain. Nanti mungkin saudara ingin bergabung, monggo silakan. Kita buka telepon untuk Anda dan juga SMS, WhatsApp. Tapi jangan kemana-mana dulu. Nanti habis beberapa informasi bakal hadir, tentu saja masih diajar ngobrol bareng sampai jam 11 siang. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara kembali kita ngobrol siang hari ini bersama BNPB dan juga bersama FPRB Kabupaten Magetan. Itu tadi sudah banyak sekali hal yang sudah dibahas. Tentu saja tidak mengurangi kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya, boleh. Nanti kita bisa sharing bareng, bisa ngobrol-ngobrol bareng, tentu saja. Nah, tadi sudah dibahas mengenai pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana seperti itu, ya kan? Nah, fenomena yang terjadi di Magetan sendiri ini kita lihat banyak sekali bangunan-bangunan yang ada bermunculan sekarang di sepanjang jalur Jalan Tembus seperti itu. Begitu Pak Narto, gitu. Siap. Nah, ini tadi yang jadi pokok bahasan adalah apakah semua bangunan-bangunan yang ada di atas itu sudah sesuai dengan pengurangan resiko bencana, atau memang hanya dikerjakan butuh ngadeg terus bisa ditempatin gitu kan? Karena ekonomi. Pertanyaannya begitu. Nah, karena beberapa saat kemarin juga kalau kita ngomongin masalah longsor, memang dataran tinggi yang kemiringannya lebih dari 50% ini sangat berisiko sekali seperti itu. Kemarin juga sempat terjadi di Sarangan gitu. Di Sarangan juga. Poncol, Ngancar juga. Ya. Nah, kita ini ada Pak Heri yang tentu saja bisa menjabarkan lebih detail mengenai masalah bangunan ataupun bisa katakan bangunan gitu yang berbasis pengurangan bencana seperti itu. Pak Heri mungkin bisa dijabarkan. Ya, terima kasih Pak Indra. Jadi maaf baru bergabung ya. Jadi kami baru menyusul dari teman-teman sebelumnya Pak Narto sama Pak Aris di FPRB juga. Kami juga salah satu bagian dari FPRB di seksi diklat mungkin gitu. Jadi ahlinya Pak. Kita mencoba saja, kita diskusi. Jadi kita diskusi tadi sudah cukup bagus dari teman-teman yang sudah nyampaikan memang bangunan yang berwawasan lingkungan. Jadi paling tidak memang dari bahwa
tata guna lahan ya. Jadi kalau tadi sampaikan di daerah atas itu kan tata guna lahannya mungkin daerah untuk resapan kan gitu ya, karena di sana memang sebenarnya harus ada pertumbuhan, sehingga kalau ada tumbuhnya barang-barang atau pohon yang cukup besar itu memang kalau sudah berubah tata guna lahannya ini yang punya risiko. Tadi saya sampaikan apalagi kalau dibuat bangunan. Nah, karena apa? Bahwa sudah alam itu sudah secara sistem ya, itu bahwa dengan adanya tumbuhan itu infiltrasi daripada air itu supaya dapat berjalan dengan baik ya. Tapi karena sudah berubah tata guna bangunannya, tata guna lahannya yang dulu banyak pepohonan sekian persen berubah menjadi bangunan. Nah, tata guna lahannya berubah, maka ekosistemnya juga akan berubah, sehingga ekosistem itu nanti tidak banyak yang terjadi infiltrasi, tidak masuk ke dalam tanah sebagai sumber resapan yang sebagian besar dari teman-teman PDAM ada namanya sumber mata air ya, atau brown cratering. Nah, ini banyak yang sudah berubah, salah satunya seperti itu. Sehingga salah satunya sehingga infiltrasinya berubah namanya menjadi runoff. Ya, jadi runoff itu aliran. Aliran itu makin banyak, ini akan menjadikan timbulan. Tadi kalau mungkin ada roboh atau itu kan sesaat di situ aja, tapi dampaknya juga bisa terhadap lingkungan di bawahnya, misalnya banjir bandang, mungkin ada banjir yang sesaat. Nah, ini salah satu dampak, dan mudah-mudahan sekali lagi apa sampaikan dari teman sebelumnya tidak terjadi yang di tempat-tempat lain lah, mungkin seperti itu. Banyak kita harus waspada dari semua, mungkin dari BPBD atau mungkin dari ada dokumen yang mungkin sudah dibuat kemarin dengan teman BPBD, itu salah satunya untuk membuat izinnya, kan tidak ada, harus ada kaji ya untuk yang pendirian bangunan itu harus secara struktur, kemudian yang dampaknya kira-kira sebagaimana itu kan tidak harus ada, mungkin ada pohonan yang jangan sampai tertumbangkan dan sebagainya, sehingga untuk menguatkan bahwa air itu tetap resap ke dalam dengan baik tapi tidak banyak terjadinya infiltrasi. Saya kira garis besarnya jangan merubah tata guna lahan, nanti kan tidak, supaya infiltrasinya itu sebagai sumber bahan baku air tetap berkeberlangsungan di Magetan yang sangat kita cintai ini. Nah, kalau run off sendiri ini istilahnya karena berkurangnya resapan yang jadi, ada saat ini sebelumnya kan seperti itu. Ya, jadi gini Bapak, Mas Indra, bahwa setelah infiltrasi jadi hujan itu ada dua peristiwa. Satunya ada infiltrasi, satunya ada run off. Jadi pada waktu presipitasi itu hujan, itu ada dua peristiwa. Kalau nanti ada ekosistem yang bagus, itu harapannya itu harus sebagian besar yang masuk, sehingga sebagai sumber bahan baku air bersih atau ekosistem yang ada di dalam air bersih kita terserap ke dalam air. Nah, ini fenomenanya sudah berubah tata guna lahan tadi. Tidak mungkin seperti tanaman-tanaman yang tata guna lahannya pohon yang besar itu untuk meresapkan air, misalnya untuk sawi, untuk wortel. Nah, ini kecil untuk infiltrasinya, sehingga dapat merubah menjadi infiltrasi menjadi runoff. Nah, ini yang kita istilahnya hati-hati, dalam arti jangan sampai terlalu besar sehingga nanti tidak terjadi ya istilahnya longsor yang cukup besar yang tidak bisa menahan air sebenarnya yang di atas itu. Sudah berubah karena ekosistemnya. Nah, akibat dari run off ini Pak, bisa diketahui nggak berapa persen pengurangan mata air yang ada saat ini di atas? Secara data kami belum bisa menyampaikan atau meneliti, mungkin gitu. Mungkin dari pengalaman kami, kalau kami karena juga kami dari sering orang lingkungan mengamati di lapangan, ada beberapa sumber mata air itu sudah berubah sekarang, selain pindah tempat itu akan menjadi hilang karena terjadi longsoran itu. Ini yang pindah tempat ini timbul sumber mata air baru seperti itu? Bisa berubah sumber mata air atau hilang sama sekali. Hilang sama sekali. Karena tidak ada cadangan yang untuk infiltrasi tadi. Sudah berubah menjadi infiltrasi yang secepatnya menjadi air permukaan, ya, air diselokan, kemudian ke saluran, kalau sudah ke sungai sudah cepat menjadi air yang ke laut kan gitu. Tapi kalau ada badan ekosistem yang cukup bagus tadi, sehingga pada waktu musim kemarau, pada musim mantu itu masih ada cadangan-cadangan yang ada air yang ada di atas. Itu harapan kita, orang yang ada di lereng Gunung Lawu paling tidak tetap bisa mempertahankan tentang
penghijauan, makanya ada teman-teman BPBD itu paling tidak tetap ada penghijauan yang lebih efisien, mungkin bisa dengan bisa membantu atau memberikanlah kepada masyarakat sekitar ya. Nah, memang ekonomi tadi ya, jadi jangan sampai terjadi. Ini yang jadi satu dua. Ya itu. Ada 3 tadi apa? Ekonomi, ya, pembangunan sama peraturan. Ya. Nah, ini istilahnya bentrok kan di situ. Ini yang sebenarnya harus ada solusi sebenarnya. Harus ada segera solusi karena memang nanti kalau yang namanya run off ini berlangsung secara terus-menerus dalam waktu jangka panjang, ini juga akan berakibat merugikan ekosistem lah mungkin gitu. Merugikan masyarakat, tentu saja masyarakat sekitar, tidak hanya. Ini ada dua saja. Diskusi menarik nih dengan keadaan Pak Eri ini menarik. Sebetulnya kami juga nggak tahu ini, seperti di lereng Lawu itu berapa persen yang diperbolehkan dari lahan hutan menjadi bangunan, bukan ini perkebunan seperti tadi sampai Pak Eri di perkebunan dari hutan menjadi lahan sawah ladang. Nah, itu berapa persen? Karena kalau kita naik itu kan hampir sebagian besar sudah menjadi ladang. Nah, kemudian yang kedua, berapa persen juga diperbolehkan untuk dibangun itu di area sepanjang kalau Magetan itu Sarangan sampai di Cemoro Sewu ya. Nah, ini kelihatannya setiap kita datang sana mesti tambah terus. Nah, pokoknya Pak Eri. Ini ahlinya ini kali. Secara aturan kami memang mungkin dari teman-teman yang terkait saya kira tidak punya kerjaan, karena memang kami secara eksplisit mungkin kalau di dokumen lingkungan itu kan sekian atau 30-40% itu kan tidak boleh menjadi lahan yang mungkin misalnya kalau kita membuat dokumen untuk pembangunan gitu ya, itu kan tidak boleh lebih dari 30% menjadi bangunan seluruhnya, kan tidak harus disahkan plus minus 40%-nya. Nambahi Pak Heri, atau biasa disebut building coverage ya. Building coverage itu jadi suatu lahan itu boleh dibangun hanya 60%-nya, 40% adalah untuk infiltrasi. Nah, itu lahan terbuka. Nah, jadi itu kalau ada pembangunan di wilayah tertentu, ada industri, ada pemukiman, itu tidak boleh dibangun seluruhnya. Nah, tapi untuk Pak Narto tadi, untuk daerah di hutan dan sebagainya, lah ini tetap mungkin ada tanaman-tanaman yang prosentasinya saya tidak tahu, mungkin harus ada tanaman yang cukup keras ya, yang bisa menahan air tadi loh. Fungsinya hanya itu saja ya. Jadi kalau misalnya ada tanaman semua tapi tanaman bukan tanaman keras, misalnya ada kubis, ada water, lah ini kan tidak bisa menahan daripada simpanan air. Yang ini yang menjadikan istilah bom waktu lah ya, mungkin istilahnya. Takut saya juga merasakan. Mudah-mudahan tidak terjadi di kota kita gitu aja. Beralih fungsi katakan dari hutan dengan tanaman keras kayak tadi ya, dan sebagainya, terus berubah menjadi kebun sayur atau kebun yang katakan ladang. Ini kalau terus berkembang, terus meluas di area atas sana, ini yaitu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Heri, akan menjadi bom waktu kan. Suatu saat pasti akan terjadi. Ya, kita juga nggak berharap. Ini memang ya referensi ada mungkin 2-3 tahun yang lalu ada di teman kita atau di wilayah Ponorogo kan gitu ya. Karena tata guna lahannya yang sudah menjadi tanah waktu itu kan mau panen jahe atau panen apa ya. Akhirnya di lereng itu ya secara tidak langsung menjadikan bencana. Mungkin yang di Ponorogo ya itu. Itu 2 tahun yang lalu yang longsor besar itu. Nah, kemudian air banjir mungkin di daerah sekitar di Pujon atau mungkin daerah Malang itu ya, Batu itu kan salah satu efek yang menjadikan tata guna lahan tidak bisa menahan air lah mungkin gitu, akhirnya bisa berbarengan menjadi air bah gitu. Kalau satu lagi Pak, kemarin saya itu di Tosari bawahnya Bromo. Nah, di lereng Bromo itu sekarang sudah berubah menjadi lahan kentang sayur dan sebagainya. Tapi perhutani sana punya kebijakan Mas Hendra. Setiap sekian meter harus ada pohon cemara. Jadi petani diwajibkan untuk menanam cemara. Nah, menurut Pak Hari gimana ini?
model tumpang sari. Model seperti itu apakah ini solusi, Pak? Ya. Saya sendiri secara ilmu atau mungkin untuk salah satu pohon mungkin sebenarnya harusnya kalau ada pohon memang mungkin salah satu Pak Narto di Cemara, mungkin kalau ada referensi seperti itu mungkin cukup baik. Jadi artinya setiap jarak tertentu cemara atau pohon yang lain gitu ya, sebagai pengganti yang pohon keras tadi mungkin tidak apa-apa, tapi mungkin saya tidak tahu referensinya apakah cemara saja atau mungkin ada pohon yang lain, maksudnya gitu ya. Mungkin karena di Bromo adalah cemara dan mungkin itu cukup hidup, selama tanahnya itu bisa menahan, berfungsi sebagai penahan air, saya kira salah satunya bisa dipakai untuk itu. Tapi juga jaraknya Pak ya, mungkin jangan terlalu dekat. Mungkin kalau terlalu dekat nanti mungkin yang di bawahnya malah enggak. Ya, model tumpang sari biasanya. Model tumpang sari jadi ada tanaman keras ya, ada juga tanaman ya di bawahnya. Di bawahnya untuk biasanya kalau perhutani biasanya itu ada dikelola oleh masyarakat yang di bawahnya. Tanaman kerasnya tetap ada. Iya, tetap ada. Tapi memang jaraknya memang diatur ya. Iya, diatur gitu. Berarti kata kuncinya Gunung Lawu harus tetap hijau. Tetap hijau. Iya. Gitu ya. Artinya tetap kita harus memperhatikan seluruhnya, jangan semuanya pembangunan yang tanpa pembahasan lingkungan lah. Tetap pembahasan lingkungan bahwa setiap saat itu dia punya resiko tadi Bapaknya. Punya resiko karena berbeda membangun di daerah misalnya di daerah Maswati yang cukup datar, di Madiun datar itu punya resiko yang dengan pembangunan yang sama berbeda dengan yang ada di lereng-lereng yang jalan tembus lah, mungkin seperti itu. Tidak sembarangan, perlu ada perhitungan khusus atau mungkin ya ada kajian khusus supaya nanti tidak merubah lingkungan. Karena memang juga kemiringannya berbeda dengan daerah-daerah bawah kayak Maswati, Madiun seperti itu. Karena memang perlu perhitungan lah benar-benar matang kalau kita membangun di area kemiringan yang lumayan, itu struktur bangunannya harus seperti apa, seperti itu kan. Baik, kita masih akan berlanjut Sobat Terasi, obrolan kita tambah rame ini sepertinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, nanti kan balik lagi masih di acara ngobrol bareng bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Magetan. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda kembali. Kita masih bersama teman-teman dari FPRB Kabupaten Magetan, dan tadi seru sekali kita membahas masalah pembangunan berbasis yang tentu saja pengurangan bencana seperti itu. Fenomena yang terjadi di atas di sepanjang jalur Jalan Tembus, Sarangan, Tawamangu ataupun Karanganyar ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata seperti Pak Narto. Fenomena sekarang kan, karena berjamurnya banyak tempat-tempat makan, tempat-tempat hiburan di situ, dan tentu kita berharap sudah sesuai lah dengan bestek atau sudah sesuai dengan yang harus dilakukan. Contoh kita membangun di pegunungan seperti apa, biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya kan begitu. Tapi kalau lama kelamaan, kalau terus terjadi, ini juga berisiko juga. Ya, berakibat tidak baik, sangat berisiko sekali kan begitu. Betul. Nah, tentu Sobat Terasi punya pandangan lain juga. Bolehlah kita sharing bareng. Kalau memang Anda ingin bergabung, silakan saja. Tapi sebenarnya ini kita ingin berlama-lama nih Pak Narto ya. Iya. Tapi juga waktunya tinggal sedikit lagi ini. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa mengenai apa saja namanya forum pengurangan risiko bencana ini yang tentu diperlukan. Kenapa dibikin? Kenapa dibentuk? Nah, kalau kita ngomongin masalah peran ini Pak Narto. Iya. Kalau kita ngomongin masalah peran ini, tentu perannya sangat penting sekali kan. Iya. Nah, ini dari visi dari FPRB Kabupaten Magetan sendiri ini terwujudnya ketangguhan dan juga kepedulian masyarakat Kabupaten Magetan dalam menghadapi risiko bencana melalui pendekatan desa tangguh bencana. Nah, kalau kita ngomong masalah di Istana, kemarin sudah dibahas banyak sekali. Iya, betul. Terutama di Istana yang ada di Desa Ngelang. Iya. Kalau di Magetan ini sudah banyak sekali di Istana. 24. Ada 24 istana. Dan semuanya memang sudah siap
kalau sewaktu-waktu terjadi yang namanya bencana? Artinya ya Destana itu memiliki kewajiban harus membuat masyarakatnya lebih tahan, masyarakatnya lebih tangguh, dan masyarakatnya lebih peduli dalam penanggulangan bencana. Artinya desa tangguh bencana itu bukan pengurus Destananya yang berkewajiban untuk ngurusin bencana, tetapi ya masyarakat, tetapi ya dunia usaha yang ada di situ. Kemudian siapapun yang ada di situ, ya termasuk pemerintah desanya, termasuk forumnya, termasuk semua kapasitas. Semua kalangan masyarakat. Iya, yang menggerakkan forum Destana. Ya. Kalau untuk masalah forum sendiri ini, Pak, forum kan tentu punya peran di situ. Iya. Penting sekali perannya dalam katakan tadi tergabung ataupun di lingkup di Destana juga kan, gitu kan. Karena forum ini memang tidak terlepas dari peran masyarakat, banyak di situ. Ada fungsi, ada peran di situ. Bisa disampaikan apa saja fungsi dan perannya? Forum PRB itu memiliki 3 peran, Mas Andra. Yang pertama sebagai wadah untuk konsultasi. Artinya forum terbuka untuk tempat konsultasi dalam rangka pemahaman dan pengembangan upaya pengurangan risiko bencana. Bagaimana sih cara membangun yang berwawasan basis pengurangan risiko bencana? Bagaimana supaya sekolah ini aman? Bagaimana cara pasar ini aman? Bagaimana cara kantor ini aman? Termasuk bagaimana sih rasi ini supaya aman kalau suatu kena angin puting beliung. Nah, itu harus ada ini. Karena punya tower yang tinggi. Ya kan berisiko juga. Nah, itu sebagai wadah untuk konsultasi, karena di forum itu banyak juga teman-teman yang pentahelik. Mungkin saya bukan pakarnya di Pak Heri bukan pakarnya di Pak Aris dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sebagai tempat untuk koordinasi dan kolaborasi bagi pemangku kepentingan. Siapakah pemangku kepentingan itu? Ya semua aparatur lembaga pemerintah, baik itu BPBD, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kemudian SKPD dan lainnya dalam rangka pengurangan risiko bencana. Tidak menutup kemungkinan nanti ya kepala SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, forum memiliki peran untuk meningkatkan kapasitas, Mas Andra. Tadi risiko bencana menjadi tinggi karena adanya ancaman dan kerentanan, tapi menjadi pengurang kalau kapasitasnya bagus. Nah, ini tugas forum untuk meningkatkan kapasitas itu. Terus fungsi forum sebagai fasilitator dalam membuat kebijakan, perencanaan pembangunan, program kerja yang berbasis pengurangan risiko bencana. Terus forum juga berfungsi sebagai monitoring evaluasi kegiatan apakah Magetan ini sudah berbasis pengurangan risiko bencana atau belum. Nah, itu forum memiliki kewajiban. Tentu caranya yang berbeda. Forum bisa membuat policy brief, membuat riset brief, membuat ya seperti edukasi kepada masyarakat para CFM ini untuk monitoring evaluasinya. Kemudian yang terakhir sebagai advokasi, Mas Hendra. Jadi forum sebagai tempat advokasi dalam pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu termasuk pemangku kepentingan. Sebetulnya kata kuncinya satu, Mas Hendra. Jadi forum PRB dibentuk agar masyarakat Kabupaten Magetan itu lebih tangguh, ya, lebih tangguh terhadap bencana. Nah, ada beberapa indikator terkait masyarakat itu dikatakan tangguh atau belum. Nah, ini mau Mas Aris ini yang ahlinya ini. Ya. Masyarakat apabila dikatakan tangguh itu harus memiliki ada tiga indikator. Ya, yang pertama itu adanya kapasitas yang mampu meredam ancaman.
Nah, di sini indikatornya mampu memberdayakan masyarakatnya dalam pengetahuan dan sikap terhadap ancaman bencana. Itu tangguh, itu ya. Pertama indikatornya, jadi masyarakat pengetahuan dan sikapnya terhadap bencana itu sudah bagus. Oh, nanti kalau ada bencana seperti apa saya, itu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, masyarakat harus memiliki kemampuan adaptasi, ya. Di mana itu ada indikator, ya. Kalau masyarakat itu memang adaptasi. Kalau ya masyarakat mampu segera melakukan penyesuaian saat adanya bencana dan pasca bencana. Jadi saat bencana bukan hanya menunggu dari pemerintah. Jadi bagaimana dia melindungi dirinya sendiri, gitu ya. Dan setelah paskanya itu bagaimana? Itu. Termasuk melindungi aset. Iya. Aset berharga. Ya saya contohkan desa mana, desa Jajar. Ya. Nanti kalau ada ada banjir, masyarakat sudah tahu nih nanti tanda-tandanya seperti apa. Nah, dia asetnya bagaimana? Itu sudah diungsikan dulu, seperti itu. Dan ini salah satu dari indikator masyarakat yang tangguh. Iya. Seperti itu. Yang ketiga, memiliki kemampuan bertransformasi. Ya. Indikatornya di mana masyarakat menghasilkan respon yang adaptif terhadap upaya pengurangan risiko bencana. Jadi bukan hanya di saat maupun pasca, tetapi mitigasi juga. Nah, seperti tadi mereka tahu tanda-tandanya seperti apa akan terjadinya bencana itu. Nah, ini yang kalau dikatakan masyarakat benar-benar tangguh terhadap bencana. Responsif itu salah satunya ya, Magetan punya gerakan apa, Jumingsih ya. Iya. Jumat Minggu bersih. Tanpa dikomando oleh aparat desa ya langsung tetap kerja bakti. Selokan dibersihin, terus sungai-sungai yang mampet bagaimana supaya lancar. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan di sungai. Nah, ini salah satu responsif untuk mengurangi risiko bencana. Setiap menebang pohon harus mengganti menanam pohon. Nah, setiap merubah lahan hutan menjadi bangunan harus dikembalikan. Sebagaimana tadi Pak Heri menyampaikan. Jadi fungsi lahannya tetap ada. Setiap memiliki merubah tatanan. Suatu misal ada jalan, ini udah pasang reklame ini hati-hati. Ini berisiko. Gimana caranya supaya tidak berisiko. Jadi responsif itu masyarakat sudah tahu, ya, tahu. Bagaimana cara tahunya? Orang itu sadar kalau terkena, betul nggak Mas Chandra? Nah, orang itu menjadi sadar diri kalau setiap tahun kena bencana. Sudah terjadi. Karena setiap tahun kena bencana. Tapi kalau tidak pernah kena ancaman bencana, sadar nggak? Tidak. Ya enggak. Sadar. Lupa. Lupa. Nah, artinya pemerintah yang bukan pemerintah lah. Kita yang setiap saat itu terkena bencana akan sadar diri bahwa saya harus begini, saya harus begitu. Tapi kalau tidak sadar bahwa risiko itu ada, diam enggak? Diam. Sehingga kata kuncinya, kalau persepsi selama ini desa itu aman-aman saja, kita ini ada di zona nyaman, belum terbukti kalau kita tangguh. Benar nggak benar? Kalau kita merasa nyaman, belum terbukti tangguh. Tapi kalau kita sudah pernah diguncang berkali-kali kita aman, berarti kita tangguh. Jangan sampai kita tangguh karena ada bencana, tapi kita tangguh mulai dari fase pencegahan, kesiapsiagaan kita memang tangguh meskipun tidak ada bencana. Itu kata kuncinya Mas Chandra. Nah, kalau masyarakat Magetan sendiri ini bisa dikatakan tangguh belum nih Pak? Karena kalau di Magetan ini kalau dikatakan ya bencana mungkin bencana tahunan ya, bisa dikatakan seperti itu ya, mungkin tanah longsor, angin puting beliung, banjir, itu karena momen-momen pas musim penghujan, seperti hal yang sekarang terjadi. Nanti kita jawab bersama saja, karena ada 5 parameter tadi yang sempat kita diskusikan. 3 parameter yang disampaikan Pak Aris itu sebetulnya tolok ukurnya itu satu, apakah masyarakat Kabupaten Magetan itu pengetahuan dan sikap terhadap penanggulangan bencana, termasuk pengetahuan dan sikap terhadap bencana itu sudah oke atau belum? Nomor 2, apakah di setiap desa itu sudah tersedia kebijakan
peraturan keputusan kepala desa yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Kalau perda sudah ada, mestinya perda ini segera diturunkan teknis di setiap desa. Nah, terus yang ketiga, setiap tahun atau 2 tahun sekali, paling tidak selama kurun waktu 3 tahun itu sekali pernah melakukan simulasi tanggap darurat meskipun tidak ada bencana. Yang keempat, tersedia sistem peringatan dini di beberapa wilayah yang berisiko tinggi, dan alhamdulillah ini sudah ada ini. Kalau sistem peringatan dini seperti di Ngancar, di mana Ngelang, kemudian di Wonomulyo dan sebagainya. Yang terakhir, masyarakat itu memiliki kemampuan untuk memobilisasi massa sewaktu-waktu memang betul-betul ada bencana. Lah ini tanpa simulasi nggak bisa. Terus, apakah Kabupaten Magetan pernah melakukan simulasi? Pernah, tapi lama. Informasi itu kalau tidak salah tahun 2018 atau 2019. Bareng-bareng. Ya. Terus yang berikutnya, apakah setiap desa hampir dipastikan ada simulasi tanggap darurat? Enggak. Nah, kecuali memang desa yang katakan di Stani itu. Iya, yang setiap tahun memang terancam. Ya. Akhirnya mereka sadar. Ya. Nah, akhirnya yang sadar dan yang tidak sadar, desa yang sudah menyadarkan dirinya dan yang masih aman-aman saja, kelihatannya ini kok banyak yang mempersepsikan aman-aman saja. Berarti sahabatnya, apakah sudah tangguh atau belum? Sebagian, mungkin 20, udah sampai 20 ya Pak Eri ya? Nah, 20% lah. 2% masyarakat desa di Kabupaten Magetan yang di Magetan tangguh. Ada 130 lebih kok di sini. Iya. Jadi belum ada 20%. Ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa menular sampai mendekati 40-50 lah. Dan ini tugas kita bersama, tugas forum untuk menyadarkan membuat desa tangguh bencana sehingga masyarakatnya jadi tangguh. Nah, itu Mas Andra. Mas Andra, juga kami mengingatkan bahwa bencana itu bukan hanya bencana alam, juga ada bencana non alam. Salah satunya adalah penyakit. Ya, kebakaran mungkin. Kebakaran juga, huru-hara itu juga termasuk konflik gitu ya. Itu termasuk bencana non alam. Ya, yang kita hadapi kalau di sini insya Allah konflik nggak ada ya. Tapi kalau penyakit, nah inilah berubah. Nah ini karena di sini karena ada musim yang sudah mulai berubah. Nah ini penyakit yang lama, ya penyakit yang dulu sudah hilang, ini muncul kembali dan lebih mengganas. Itulah ini yang perlu kita adanya suatu kewaspadaan dini. Gitu. Sadar diri. Jadi untuk tangguh. Masyarakat itu jangan berpikir bahwa bencana itu hanya alam saja. Ya mungkin orang berpersepsi bahwa bencana itu datang hanya dari alam. Iya. Sedangkan ini alam pun harus ini. Mungkin bencana kayak tadi ya, kebakaran, memang kalau wabah dan sebagainya. 24 desa ini memang ini rawan terhadap bencana alam. Ya, tapi seperti di kelurahan-kelurahan itu kan rawan terhadap bencana non alam seperti penyakit epidemi seperti itu. Nah, itu yang kami sampaikan kepada masyarakat. Ya ini yang harus kita tetap harus waspada gitu. Ya. Ini semakin menuju ke waktu kita berpisah nih, Pak Narto, Pak Eri, Pak Haris. Mungkin satu lagi sebelum kita tutup acara kita pada kesempatan siang hari ini. Ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Magetan khususnya? Oke, terima kasih Mas Andra, teman-teman semua yang saya hormati, sahabat Rasi FM, radio sahabat keluarga. Marilah kita sadar bahwa pada saat kita itu merasa aman-aman saja terhadap ancaman bencana, membuktikan bahwa sebenarnya kita itu belum tangguh. Tetapi kita harus tangguh dalam menghadapi bencana dengan cara sadar diri bahwa ancaman pasti ada. Saya kira itu Mas Andra. Ya. Pak Eri, ada yang mau disampaikan ke sahabat Rasi Magetan?
Terima kasih Pak Andra. Jadi ancaman itu tidak mungkin bisa dielak karena masing-masing lokasi itu memang ancamannya berbeda-beda. Paling tidak kita dengan meningkatkan ketangguhan tadi dari teman-teman Pak Narto dan Pak Aris, paling tidak kita bisa meningkatkan ya tangguh sehingga kita bisa zero accident kalau ada sesuatu bencana. Saya kira dengan adanya ketangguhan seperti tadi. Jadi sekali lagi resiko itu memang tidak bisa dihilangkan, paling tidak bisa dikurangi dengan kesiapsiagaan. Terima kasih. Oke. Terakhir Pak Aris. Ya, kembali saya mengingatkan bahwa bencana itu bukan hanya ancaman, itu bukan hanya dari alam, ya, tetapi juga ada dari penyakit. Ya, yang sekarang penyakit yang sudah mulai berubah dan beradaptasi dan lebih mengganas. Nah, masyarakat diharapkan lebih waspada, lebih menjaga kesehatan dan lebih tangguh kembali. Itu. Terima kasih Pak Narto, Pak Aris. Sama-sama Mas Andra. Terima kasih. Ngobrol-ngobrol di Radio Rasi. Ini kesempatan pertemuan di akhir tahun yang terakhir. Iya, betul. Mudah-mudahan kita mulai lagi Juli 2023. Nanti bisa ketemu lagi di tahun depan insya Allah dengan teman-teman yang lain tentu saja masih akan membahas masalah-masalah yang tentu saja sangat menarik untuk dibahas. Tentu fenomenanya berubah. Betul sekali. Ya sudah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Sobat Rasi ngobrol-ngobrol kita bersama teman-teman dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Magetan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Andra mohon pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.